Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat marang sakabehane makhluk. Ar-Rahimi tur zat kang moho welas asih ing dalam akhirat bloko marang wong mukmin. Bismillahirrahmanirrahim dimaknai atau memiliki arti dengan menyebut asma Allah. Bismillahi dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani, yang mana Allah itu maha belas kasih kepada seluruh makhluk di dunia dan di akhirat. Kemudian zatnya Allah atau sifatnya Allah Ar-Rahimi, sifatnya Allah yang maha belas kasih kepada orang mukmin saja di akhirat nanti. Dengan menyebut asma Allah, Kiai Nazim menyatakan bahwasanya memulai menulis kitab ini, kitab At-Tibyan, dengan menyebut asma Allah, yang maha pengasih kepada seluruh makhluk di dunia dan di akhirat, dan juga yang maha penyayang kepada orang mukmin saja nanti di akhirat. Nasta'inu nyuwun pitulung ingsun. Qala sendika sapa asy-syaikhu Syekh al-faqihu kang alim fikih, al-imamu kang dadi imam, al-alimu kang alim, al-wara'i kang wirai, az-zahidu kang ahli topo dunya, ad-dhabitu kang apal hadis, al-muttaqin kang ngukuhake amal. Rupane Abu Zakaria Yahya al-Muhyiddin ibni Syaraf ibni Hazamin al-Hazami an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nasta'inu memohon pertolongan, aku memohon pertolongan. Qala syaihu telah berkata syekh atau guru kiai kita, yaitu al-faqih yang alim fikih, yang sangat alim fikih, al-imam yang menjadi imam, al-alim yang alim atau alamah yang mengamalkan ilmunya, al-wara'i yang wirai itu artinya penuh dengan kehati-hatian, tidak hanya memakan yang halal saja, maksudnya wirai itu di atasnya halal ada thayyib, kemudian setelah sudah tahu barang tersebut halal ataupun thayyib, di situ wirai di atasnya itu hati-hati memasukkan makanan ke dalam perutnya, penuh dengan kehati-hatian, ini halal, ini thayyib, penuh dengan kehati-hatian, namanya wirai, wara. Terus kemudian beliau juga az-zahidu, orang yang ahli zuhud. Zuhud itu kalau bahasa Jawanya itu diartikan sebagai topo dunia atau tidak mencintai dunia, menjauhi dunia, artinya hidup dengan kesederhanaan, hidup dengan penuh dengan tirakat. Dunia itu tidak diambil untuk bermewah-mewahan, artinya penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kehati-hatian. Ad-dhabitu yang hafal hadis, al-mutqinu yang dikukuhkan amalnya, yaitu Abu Zakaria Yahya Muhyiddin ibni Syaraf
Ibni Hazm Al-Hazami An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu kiai kita atau penulis kitab ini, yaitu Abu Zakaria Yahya Muhyiddin. Abu Zakaria yang bernama asli Yahya Muhyiddin Ibnu Syaraf Ibnu Hazm Ibnu Hazami An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang diberi nama atau yang diberi julukan Imam Nawawi. Nama lengkap aslinya yaitu Abu Zakaria Yahya Muhyiddin Syaraf Ibni Hazm Al-Hazami An-Nawawi. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah, Al-Karimi yang Al-Karimi kang mulya, Al-Manani kang akeh oleh paring kanugrahan, Ridtuli kang duweni peparing, wal fadli lan kautamaan, wal ihsani lan gawe bagus, alladzi kang hadana kang nuduhake sapa alladzi na ing kita lil imani maring iman, wa fadla lan ngutamaake sapa alladzi dinana ing agama kita ala sairil adyani ing atase sekirine pira-pira agama, wa mannalan paring anugrah sapa Allah alaina ing atase kita bi irsalihi kelawan oleh ngutus sapa Allah ilaina maring kita akrama khalqihi ing luwih mulyane makhluke Allah alaihi ing atase mungguhe Allah alaihi mungguhe Allah wafdolihim lan utamane khalqihi lataihi ing dalam ngersane Allah habibihi kang dadi kekasih Allah, wa khalilihi tegese kekasih Allah, abdihi kang dadi kaulane Allah, wa rasulihi lan dadi utasane Allah, rupane Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaha bihi lan famaha mongko nglebur sapa Allah bihi ing kanjeng Nabi Muhammad ibadatal ausani ing nyembah pira-pira berhala, wa akramalan mulyaake sapa Allah ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an, al mu'jizati kang ngapesake, al mustamirati kang dadi tetep ala ta'aqibil asmani ing atase gonta-gantine pira-pira zaman, allati kang yatahadda kang nantang kanjeng Nabi biha kelawan allati al insa ing menungso wal janna lan pira-pira jin bi ajmihim maring sekabehane insa wal jannah. Di seperti ini. Alhamdulillah. Pertama, Kiai Nadim setelah membaca bismillah, pengarang kitab ini Syekh atau Imam An-Nawawi mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah artinya memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah, segala puji bagi Allah Al-Karimi yang maha mulia, Al-Manani yang memberikan anugerah. Al-Manani ini diartikan sebagai sifatnya Allah yang memberi sebelum diminta. Di manan itu artinya memberi sebelum diminta, sudah memberi. Ridtuli yang memiliki
pemberian atau memiliki anugerah, wal fadli dan keutamaan. Jadi Allah itu maha mulia, ya maha maha memberi sebelum diminta, ya memiliki peparing atau pemberian, dan juga maha memiliki keutamaan. Wal ihsani dan maha melakukan kebaikan. Alladzi hadana lil iman, yang mana Allah itu menunjukkan kepada kita kepada derajat keimanan. Wa faddala dan memberikan keutamaan dinana kepada agama kita, ala sairil adyani, di memberikan keutamaan bagi agama kita dibanding agama-agama lain. Di agama Islam itu agama yang paling utama atau yang paling diutamakan dibanding agama-agama yang lain. Wamanna, dan juga Allah itu memberikan anugerah alaina kepada kita, bi irsalihi, dengan mengutus ilaina, dengan mengutus kepada kita, akrama khalqihi, mengutus kepada kita kepada kita dengan mulia, yang paling mulianya makhluknya Allah, wa afdalihim, dan makhluk yang paling utama, ladaihi, menurut atau mungguhi Allah. Kita diberi anugerah oleh Allah dengan diutus kepada kita, yaitu makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling utama menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibihi, yang menjadi kekasih Allah, wa khalilihi, yaitu kekasih Allah, abdihi, yang menjadi hambanya Allah, wa rasulihi, dan juga utusannya Allah, yaitu Muhammadan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diutus kepada kita sebagai makhluk yang paling utama dibanding makhluk-makhluk yang lain, makhluk yang paling mulia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Beliau juga menjadi kekasih Allah, menjadi hamba dan utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Famahabihi, dan Allah itu melebur kepada Nabi Muhammad, atau Allah itu mengutus kepada Nabi Muhammad untuk melebur atau menghancurkan sesembahan yang lain atau berhala. Wa akramahu, dan Allah memuliakan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bil Qur'ani, dengan Al-Quran. Jadi Allah itu memuliakan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran, al-mu'jizati, yang menjadi mukjizat. Mukjizat itu diartikan sebagai sesuatu yang melemahkan lawan, yang menghancurkan lawan. Jadi mukjizat itu sesuatu yang ngapesake, mengapesake itu ya menghancurkan lawan. Al-mustamirati, yang tetap tidak bisa berubah, artinya dijaga oleh Allah, ala ta'aqibil asmani, yang dijaga oleh Allah atau akan tetap dari zaman dulu sampai ila yaumil qiyamah. Wa
walaupun zamannya telah bergonta-ganti, Al-Quran tetap tidak bisa diubah oleh siapapun. Allati yatahadda, yang menantang, biha, yang Al-Quran itu menantang, artinya itu al-insana, kepada manusia, wal jannah, dan jin. Selain melemahkan, Al-Quran itu menjadi mulia karena dijaga oleh Allah. Yang melemahkan menjadi mukjizat itu artinya melemahkan, mengapesake pada selain orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang kafir itu atau orang-orang yang tidak beriman dilemahkan dengan Al-Quran, diapeskan dengan Al-Quran, artinya pemikiran-pemikirannya dikalahkan dengan Al-Quran. Segala sesuatunya bisa dikalahkan dengan Al-Quran. Walaupun manusia dan jin itu bersatu, tidak bisa akan mengalahkan Al-Quran, tidak bisa membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Wa afhama, lan ngalahake biha kelawan alati jami' ahli zihi, sekabehane ahli melempeng, wa tughyani, lan lanjut. Dan Al-Quran itu mengalahkan seluruh ahli melempeng. Melempeng itu ahli orang yang durhaka, wa tughyani, dan orang-orang yang kurang ajar. Jadi Al-Quran itu mengalahkan seluruh mengalahkan seluruh ahli zighi wa tughyan. Wa ja'alahu, dan Allah itu menjadikan Al-Quran rabi'an, ingkang kaya mangsa labuh, likulubi ahli basairi, maring atine piro-piro ahli peningal ati, wal irfani, lan ahli makrifat. Dan Allah itu menjadikan Al-Quran itu seperti penerang, seperti terbit di dalam hatinya orang-orang yang ahli basair, memiliki, atau ahli orang-orang yang memiliki penglihatan hati, dan ahli ma'rifat. Jadi seperti terbit, Al-Quran itu menjadikan orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang memiliki ahli penglihatan di dalam hatinya itu seperti terbit, cerah di dalam hatinya. Fala yukhlaqu, lan ora rusak, dan Al-Quran itu tidak akan rusak, ala kasrati taraddudi, walaupun banyak yang mengulang-ulang. Wa taghayyuri, lan dadi owahe al-ahyani, piro-piro mangsa, walaupun banyak yang mengulang-ulang, walaupun berubah-ubah masanya, berubah-ubah waktunya, Al-Quran tidak akan berubah. Mulai dari zamannya Kanjeng Nabi ila yaumil qiyamah tidak akan pernah berubah. Artinya Al-Quran yang 30 juz itu akan terus dan terus di Al-Quran yang 30 juz dari zamannya Kanjeng Nabi sampai ila yaumil qiyamah, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya siapapun tidak akan bisa merubahnya, walaupun jin dan manusia itu bersama-sama bersekutu untuk membuat yang sejenis Al-Quran, tidak akan
bisa. Wa yasaro lan gampangake sapa Allahu ing Al-Qur'an lidzikri krana dadi pengiling, hatta stilharohu sehingga amrih pertelo hu ing Al-Qur'an sapa sigharu pira-pira bocah cilik wal wildanu lan pira-pira bocah. Wa dumina lan nanggung sapa Allah hifdhahu ing ngreksa Al-Qur'an min tadrukit taghayyuri saking anyar tekane owah ilaihi maring Al-Qur'an wal hadasani lan barang kang anyar teko. Dan Al-Qur'an itu selain sebagai mukjizat wa yasaruhu dan gampang diingat. Jadi Al-Qur'an itu sudah dijamin originalitasnya, artinya tidak akan berubah sampai hari kiamat. Kemudian menjadi mukjizat yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjadikan mulia, dan juga Al-Quran itu Allah itu menjadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat, sehingga anak-anak atau bayi pun itu bisa menghafal Al-Quran, anak-anak pun bisa menghafal Al-Quran karena sudah sangat jelas, karena Al-Quran itu mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal, walaupun itu masih bayi, walaupun itu masih anak-anak. Wadominalan dan Allah itu menanggung haflahu untuk menjaganya. Jadi Allah itu menjaga Al-Quran, yang menjaga Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala min tadrukit taghayyuri, dari perubahan. Jadi Allah itu menjaga Al-Quran dari perubahan, wal hadasani dan sesuatu yang baru. Jadi Allah itu yang menjaga Al-Quran, dijamin Al-Quran tidak akan berubah dari awal sampai akhir, walaupun satu huruf, walaupun satu harokat, Al-Quran itu tidak akan berubah ila yaumil qiyamah. Satu-satunya kitab, satu-satunya satu-satunya wahyu Allah yang dijamin tidak akan berubah dan dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijamin pula mudah untuk dihafalkan karena sudah jelas, mudah dihafalkan walaupun bagi anak bayi, dan juga anak-anak bisa menghafalkan Al-Quran dengan mudah. Wahuwa mahfuzun, wahuwa utawi Al-Quran iku mahfuzun kang den reksa bihamdi kelawan puji Allah ing Allah, wa fadlihi lan kanugrahane Allah, makhtalafa kelawan barang ikhtalafa kang beda-beda, al malwanu waktu awan lan wengi, wa fakolan nulungi sapa Allah lil i'tina'i maring nemen-nemeni bi ulumihi kelawan pira-pira ilmune Al-Qur'an, man ing wong istofa kang milih sapa Allah ing man min ahlil khadqi saking ahli kang cerdas, wal itsqani lan ngukuhake, fajama'u lan ngumpulake sapa man fiha ing dalem ulum min kulli fannin saking saben-saben fan, saben-saben cabang, ma ing barang yan syarihu kang dadi jembar lahu maring ma
apa sadru ahlil ikoni atine piro-piro wong kang ahli ngeyakinake. Jadi Al-Quran itu dijaga dengan pujiannya Allah, dengan pujinya Allah. Wa fadlihi, dan Al-Quran itu dijaga dengan anugerahnya Allah dari pergantiannya waktu siang dan malam. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah dengan pujinya Allah, dengan utamanya Allah siang malam. Faqalil i'tina'i, dan Allah itu memberikan pertolongan dengan sungguh-sungguh Allah itu memberikan pertolongan lil i'tina'i, kelawan maring teman-teman untuk bersungguh-sungguh. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh maka akan diberikan pertolongan. Bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran akan diberi pertolongan untuk memilih. Allah itu memilih dengan berbagai macam ilmu yang orang tersebut min ahli akhiriki. Allah itu memilih orang-orang yang cerdas-cerdas, wal itqani, dan orang-orang yang kokoh. Jadi Allah itu menjaga Al-Quran, menolong Al-Quran dengan memilih orang-orang yang cerdas, memilih orang-orang yang kokoh hatinya untuk menghafal Al-Quran, menghafal ilmu-ilmu, untuk menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi ilmu Al-Quran itu atau Al-Quran itu dijaganya dengan Allah menciptakan orang-orang yang cerdas-cerdas, yang hafal Al-Quran, yang kokoh hatinya untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan ilmu-ilmu seperti ilmu penunjang Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu khot, ilmu qiraah, ilmu ulumul Quran, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Fajama'u, dan Allah itu mengumpulkan dan orang-orang itu mengumpulkannya dari setiap dari setiap kelompok ilmu menjadi luas. Jadi ilmu yang awalnya Al-Quran 30 juz itu menjadi berbagai macam cabang keilmuan. Kalau dari segi bacaannya menjadi ilmu tajwid, dari segi tulisannya menjadi ilmu khot, dari ilmu Al-Quran menjadi ulumul Quran, dari penafsirannya menjadi tafsirul Quran, dan lain sebagainya. Sehingga Al-Quran itu menjadi beraneka macam untuk mengukuhkan Al-Quran agar menjadi yakin, karena Al-Quran itu dibaca, dipelajari, menjadi berbagai macam ilmu pengetahuan, menjadi yakin bagi orang-orang yang mau mempelajarinya, menjadi lebih kokoh hatinya karena mau mempelajari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.